Saya sedang berada di kantor Shanghai. Menerima pertanggungjawaban ulang dari Departemen Hukum Pusat. Jika ada perbedaan antara konten panggilan ini dengan catatan sebelumnya, maka catatan panggilan kali ini yang akan dijadikan acuan. Ya, Apakah Anda adalah orang yang menangani langsung? ya, Siang Chang menaikkan biaya secara tidak normal sebesar 16%. Apakah itu keinginan pribadi Anda? ya, Apakah Anda meminta jumlah 16% itu dikembalikan ke akun pribadi? ya. Bagaimana Anda menjelaskan kontradiksi dengan jawaban Anda sekarang? Jia Berbo. Kenapa? Dia adalah bawahan saya. Saya yang memaksanya untuk mengatakan itu. Termasuk pertanggungjawaban kali ini, apakah ada pertukaran kepentingan? Tidak ada. Elbekian, Pak Chan. Apakah dia mengetahui pernyataan Anda sekarang? Dia sama sekali tidak tahu. Ini adalah keinginan pribadi saya. Hasil pertanggungjawaban minggu lalu sudah dikirim ke Paris kemarin. Karena ada perubahan, Anda akan dipindahkan ke pusat untuk menghadapi Anna di babak berikutnya. Termasuk Zhao Zihui. Apakah Anda bersedia? Bersedia. Apakah Anda secara sukarela menerima hukuman apapun dari perusahaan? Saya bersedia. Tapi saya berharap Zhao Zihui adalah masalah yang perlu dipertimbangkan oleh pusat. Setelah panggilan ini berakhir, kami akan segera berkomunikasi dengan bos LV. Anda akan dihentikan sementara di tempat. Baik. Suster. Bagaimana dengan nenek Wu Cui Huawun di tempat tidur 21? Nenek di tempat tidur 21 meninggal tadi malam. Keluarga sudah menyelesaikan prosedur dan pergi. Taksi. Pak, bolehkah saya meminjam telepon Anda? Terima kasih.
Maaf, nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Halo. Tidak menemani nenek di rumah sakit? Ada apa? Cepat pergi ke Shang Yuan. Ada apa? Nenek Zihui. Kemarin malam sudah tiada. Sudah tiada. Meninggal. Zihui sangat dekat dengan neneknya. Harus cepat. Cepat, 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 cepat. Zihui mana? Telepon-telepon sudah terhubung? Kenapa tidak bisa terhubung? Aku pergi. Tidak usah pergi, tidak ada. Semuanya sudah tiada. Semuanya sudah tiada. Paling-paling baterai telepon habis. Aku sudah mencoba menelepon dari kemarin malam sampai sekarang, tidak ada yang menjawab. Kemarin malam kamu ngapain? Berkeliaran. Desa. Bersama Daoli. Bagaimana kamu tahu nenek sudah tiada? Kamu dengar dari siapa? Dokter. Kamu pergi ke rumah sakit? Pergi. Kenapa kamu tidak bertanya pada mereka, kemana nenek dibawa? Zihui bisa kemana? Pasti bersama nenek.
Helen. Ini adalah Direktur Zhao dari Departemen Onkologi kami. Direktur Zhao. Zhao Xiaokong. Duduk. Kondisi kamu harus diberitahukan pada keluargamu. Tapi aku punya hak memilih kapan memberitahu mereka. Penyakit ini milikku, Anda adalah dokternya. Kondisinya tidak terlalu optimis. Ada tumor di sini. Kapan Anda mulai mengalami gejala sakit kepala dan kehilangan kesadaran? Apakah aku datang terlambat? Begitu ada gejala, seharusnya langsung ke rumah sakit. Masih ada cara untuk mengobati? Risiko operasi terlalu besar. Obat bisa meringankan kondisi. Tapi, efek pengobatannya tidak terlalu baik. Kalau begitu, berapa lama lagi aku punya waktu? Ini belum bisa disimpulkan. Ada juga kemungkinan perkiraan yang optimis. Ini harus menunggu semua pemeriksaan keluar, baru bisa dipastikan. Bagaimana memberitahu saya? Kamu tidak dirawat inap? Tidak tinggal. Gadis kecil tidak boleh terlalu kuat saat ini. Sebaiknya biarkan keluarga dan kerabatmu membantu. Dokter, tolong Anda. Anda bilang saya lelah, daya tahan tubuh lemah, kurang gizi, apa saja. Biarkan saya membawa teman dan ayah saya keluar dari rumah sakit. Ini nomor telepon dan email saya. Kirim diagnosisnya ke saya, hanya ke saya, oke? Saya butuh kebenaran dari Anda, jangan sembunyikan dari saya. Saya bisa menerimanya. Gadis kecil kamu, Jika hidup masih panjang, saya adalah keluarga dan kekasih. Jika tidak ada waktu lagi, saya akan mengatur sendiri. Bagaimana? Ayo, Dokter bilang masih perlu lebih banyak pemeriksaan. Zihui, apakah kamu masih pusing? Tidak pusing, sama sekali tidak. Zihui, apakah kamu lelah beberapa hari ini? Ya, lelah. Bunga sudah dipetik. Kamu bisa pergi ke laboratorium. Terima kasih dokter. bagaimana? Lelah tidak? Mau saya gendong ke sana? Tidak perlu, tidak lelah. Ayo pergi. Tadi saya tanya dia kemarin malam di mana. Dia bilang mobilnya rusak di pinggiran kota. Dengan wanita di depannya. Namanya Daoli. Apa li tidak li, saya tidak peduli. Yang penting baik untukmu. Tadi saat menggendongmu ke rumah sakit. Anak ini hampir gila karena khawatir. Oak.
Buka mobilnya. Sudah begitu saja. Lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Berapa lama yang lalu? Tidak mengakui masa lalu. Sebelum kamu kembali ke Shanghai. Rekaman sudah saya dengar. Efisiensi perusahaan Fortune 500. Saya dengar dari HR kamu sudah tanda tangan. Benci saya? Sekarang saya bukan bawahanmu lagi. Kamu hanya diberhentikan, masih harus bertanggung jawab. Termasuk Zhao Zihui. Pertanggungjawaban adalah prosedur grup kantor pusat. Sekarang saya tidak di bawah kendali Anda lagi. Oh, begitu. Jadi kamu santai saja. Saya Yan Ruoyo juga akan menjadi pria sejati. Harganya cukup mahal, ya? Yang penting kamu masih di sini. Tadi kan sudah bilang tidak di bawah kendali saya lagi. Boleh cium sebentar? Tidak boleh. Kamu bukan atasan saya lagi, kamu tidak bisa mengatur saya. Ada CCTV di basement. Zhao Zihui, kamu mau bagaimana? Saya tidak punya hak bicara. Saya ingin mendengar saranmu. Tanggung jawab sudah jelas saya yang menanggung. Dia bertanggung jawab atas pemalsuan dan ada tanggung jawab bersama. Saya ingin mendengar pendapatmu. Kamu adalah CEO, Anna bagaimanapun juga harus menghormatimu. Jika memungkinkan, pertahankan posisinya. Jika masih memungkinkan, biarkan dia tinggal di Paris. Bahkan jika harus mulai dari bawah. Itu juga kompensasi, karena itu mimpinya. Kamu masih tidak bisa melupakan untuk membantunya. Saya tidak pernah bisa membantunya. Saya yang urus. Terima kasih. Barang-barang itu mau kamu taruh di mana? Rumah saya. Rumah kamu. Rumah kita. Jemput saya setelah pulang kerja. Mobil saya belum selesai ganti kaca. Saya tidak ada acara apa-apa. Saya akan menunggu di sini.
Saya antar kamu masuk. Tidak usah. Kamu sulit dapat taksi malam ini. Ayah saya juga hampir istirahat. Baiklah, saya akan jemput kamu besok. Jemput kamu untuk bertemu Daoli. Beberapa hal harus dibicarakan langsung. Sebenarnya dia orangnya baik. Bagaimana maksudnya? Kemarin saya sudah bicara dengannya. Katanya kurang dari sebulan lagi menikah, agak terburu-buru. Tunggu sampai sebulan. Kita akan menikah. Dia tinggal di mana? Hotel Jeruk di Jalan Wusong. Kamu tega sama dia? Kamu benar-benar kejam. Masih ada banyak waktu. Semua akan baik-baik saja nantinya. Kamu bilang ini milik kita atau milik dia? Semua akan baik-baik saja. Jangan lupa minum obat. Gak apa-apa, cuma mau coba HP barumu, bisa nelpon gak? Aku takut gak bisa nemuin kamu lagi. Pulanglah, istirahat yang cukup. Zihui, kamu sudah kembali. Lihatlah kamu ini, ketemu bos aja nggak nyapa. Bos Selve Bosian. Sudah nunggu lama. Kalian ngobrol aja, aku masuk dulu. Nggak apa-apa. Kami cuma mau ngobrol sebentar di luar, sebentar lagi pergi. Lihatlah, kalian sudah lama di sini. Bahkan air minum aja belum sempat diminum. Nggak apa-apa. Zihui, kamu antar kami ya? Antar, ayo. Sampai jumpa. Zihui, jangan bengong, cepat antar. Gimana kamu tahu aku di sini? Ada yang namanya Daoli bilang. Kami pergi ke toko. Baru tahu nenek kamu kemarin. Turut berduka cita. Ini urusan pribadi aku. Aku sudah bicara lagi dengan Kiang Ni. Pekaknya. Biarkan aku yang bilang. Bos Yan sudah bicara dengan Kiang Ni. Rekaman sudah dikirim ke Anna hari ini. Salinannya ada di email kamu. Secara prinsip kamu nggak ada masalah. Besok bisa kerja seperti biasa. Beberapa hari ini, kamu siap-siap ke Paris. Karena pertanggungjawaban sebelumnya. Kamu nggak jujur menjawab, jadi ada tanggung jawab bersama. Kiang Ni mau bawa kamu dan Bos Yan ke Paris untuk pertanggungjawaban. Ini kamu ambil. Ini permintaan Bos Yan.
Formulir kualifikasi karyawan magang di kantor pusat Paris. Sudah diisi, kamu tinggal tanda tangan. Pasti kunci kembali ke besok lusa. Aku nggak tahu akhirnya bisa atau nggak. Lagi pula kamu masih harus menghadapi pertanggungjawaban. Tapi, masalah ini adalah Bos Yan. Dan aku yang membawanya untukmu. Sebagai permintaan maaf, aku akan berusaha semampuku, jika beruntung. Setelah pertanggungjawaban selesai, kamu bisa tetap bekerja di kantor pusat Paris. Jika tidak beruntung, kamu harus kembali menjadi asistenku. Lalu bagaimana dengan Bos Yan? Kamu masih sangat peduli padanya. Bukan. Aku hanya bertanya. Setila Bos Yan. Bukan Bos Yan lagi. Bukan apa-apa sudah bagus. Lihat sikap Anna. Sudah kukatakan. Hal buruk berubah jadi baik, sekarang benarkan. Besok datang kerja. Besok. Kalau begitu kamu istirahat 1 hari sebelum lusa. Formulir harus ditandatangani dan dikembalikan. Kalau tidak, tidak ada kesempatan lagi. HP harus selalu menyala. Kiang Ni sedang mengatur jadwal. Kamu dan Bos Yan akan segera pergi. Ayah. Besok antar nenek kembali ke Rongcheng. Baiklah. Kalau begitu kamu sudah minta cuti dari perusahaan. Sudah. Pimpinan perusahaanmu memang baik. Nenek meninggal masih datang memberikan penghiburan. Dengar dari pimpinanmu, kamu akan dipindahkan jabatan. Semua berkat doa nenek. Ayah, jangan bicara lagi. Ziai Hui. Aku tidak bilang rumah ini sewa, mereka pertama kali datang. Tinggal di sini masih cukup bergengsi, jangan dikembalikan ya. Besok pagi packing barang. Lalu kamu tinggal di mana? Ya. Apakah kamu penanggung jawab langsung? Ya, proyek ini mengalami kenaikan biaya tidak normal sebesar 16 poin. Apakah ini keinginan pribadimu? Ya. Apakah kamu meminta uang 16 poin ini dikembalikan ke rekening pribadi? Ya, terkait pertanggungjawaban Cao Zihui. Bagaimana kamu menjelaskan kontradiksi dengan jawabanmu sekarang? Jia Berbo. Kenapa? Dia adalah bawahan saya. Saya yang memaksanya mengatakan itu. Termasuk pertanggungjawaban kali ini. Ada pertukaran kepentingan? Tidak ada. LVGNDOSSLV. Apakah dia tahu tentang pernyataanmu sekarang? Dia sama sekali tidak tahu. Ini adalah keinginan pribadi saya. Hasil pertanggungjawaban minggu lalu sudah dikirim ke Paris kemarin.
karena ada perubahan. Putaran berikutnya akan memindahkanmu ke kantor pusat untuk menghadapi Anna, termasuk Xiao Zihui. Apakah kamu bersedia? Bersedia. Apakah kamu secara sukarela menerima hukuman apapun dari perusahaan? Saya bersedia. Tapi saya berharap. Xiao Zihui adalah masalah yang harus dipertimbangkan oleh kantor pusat. Setelah panggilan berakhir, kami akan segera berkomunikasi dengan bos LV. Kamu akan diberhentikan sementara di tempat. Baik. Besok saya dan Zhao Zihui akan datang. Su Tian. Tidak akan menyulitkanmu lagi. Sebenarnya saya hanya tidak punya tempat untuk melampiaskan amarah. Sudah bertahun-tahun. Baik itu kesal maupun senang. Selain kamu, sebenarnya saya tidak punya orang lain untuk diajak bicara. Bibi adalah Bibi, 11R adalah 11R. Saya hanya punya kamu. Bagaimana bisa tidak ada saya? Sangat kejam. Besok jam berapa datang? Pagi. Saya akan menunggu di hotel. Saya ingin mendengarnya bersumpah. Bersumpah akan mencintaimu seumur hidup. Harus bersumpah dengan tulus. Saya akan kembali ke kota terpencil. Dunia yang ada kamu.
Zihui. Di sini membersihkan kamar. Sudah check out pagi ini. Check out. Tidak mungkin. Ya, benar. Zihui. Jangan cari lagi, sudah dikembalikan. Barang-barang di kamar ini sebelumnya mana? Barangnya masih ada, hanya ada satu koper dan kasur spring bed itu. Sepertinya di kantor penjualan. Orangnya mana? Saya tidak tahu, mungkin tanya di kantor penjualan. Baik, terima kasih. Apa sebenarnya yang terjadi dengan kamar contoh yang saya sewa itu? Nona Zhao mengembalikan rumahnya. Dikembalikan. Tidak beli, cuma sewa 2 hari lalu dikembalikan, semuanya lewat saya. Ketemu klien seperti kamu, saya harusnya bersyukur. 20.000. Apa maksudnya? Nona Zhao sendiri yang menggesek kartunya. Biaya sewa beberapa hari ini dihitung 3.000. Dia berpesan agar saya mengembalikan uang tunaimu. Saya tidak mau. Jangan sok dermawan, saya tidak bisa menyimpan uang itu untuk diri sendiri. Kenapa? Bertengkar dan putus ya? Terlalu cepat. Barang bawaan saya sudah dikirim ke Shenyang, tiket pulang juga sudah dipesan. Sudah dikirim ke HPMU, kamu jam 4 kembali ke Shanghai. Saya jam 3 kembali ke Shenyang. Siapa yang telepon? Sutian. Kenapa tidak diangkat? Tidak bilang ke dia pergi ke Rongcheng. Apa yang perlu disembunyikan? Kalian berdua tidak akan hidup bersama lagi. Kasih KTP MU, saya akan tukar boarding pass. Sutian.